Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Bedanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia, tanah kita masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar bahagia untuk kalian semua. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang sudah menyerah pada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar menggembirakan bagi kita semua. Tapi saya masih bingung. Tadi Anda mengatakan tentang kekosongan itu maksudnya apa? Jepang tidak hadir untuk berkuasa terhadap negara kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu sepenuhnya belum menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti penjelasannya. Terima kasih. Lalu apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Gimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju dengan usulan Anda, Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang bangsa ini benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang harus kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Oke, saya setuju. Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa berpendapat demikian seperti itu? PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Tepat sekali, kalau begitu kalian semua harus pergi ke Diamond Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar kesalahan Jepang menyerah pada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu kami tadi siang para golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tidak begitu saja memproklamasikan kemerdekaan, kita harus menjalankan pada rapat PPKI. Kita tidak dapat membahas dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dengan usaha kita sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu, memang kita seharusnya membicarakan hal itu dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu pembantuan dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung, kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perhatikan kepadaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita proklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung.
Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikirnya masih pendek. Kita harus melihat ke sana depan agar kita mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Gimana ini? Golongan tua tidak akan menyusul kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali, ada saran? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawadangan di Kerawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Jodanju Sugeno yang letaknya di bawah komando peta Surakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daikan di Jakarta. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Setuju! Para pemuda pun menyetujui detail tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf, Bu, ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa kita harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya manis di belakang? Apa yang Anda lakukan? Apakah selamanya kita harus menunggu pihak Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga demi rakyat-rakyat itu yang bertahun-tahun terbengkalai dari penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan ini semuanya dengan kepala dingin. Saleh, tolong lepas ikatan ini, dan Darwis, tolong lepas ikatan dari Muhatta. Bung Karno dan Bung Hatta, ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi. Anda memang belum pertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung, sampai mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha kita pasti bisa. Lagi pula para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Saya setuju, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan dari Jakarta sudah bersiap.
Jika mungkin ya kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengusir kita. Sekarang apalagi jika dia tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah seorang perwira angkatan Jepang Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk. Silakan duduk. Apakah ada kertas dan pena Laksamana? Sebentar, saya ambilkan dahulu. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Ya, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain Pak, yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak istirahat dulu untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodai. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air yang mendahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.